Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di Bandara Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur. Presiden Jokowi akan mengecek kesiapan Ibu Kota Nusantara dan berkantor di IKN menjelang perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2024. Tiba di Bandara Sepinggan Balikpapan, Presiden disambut oleh pejabat setempat. Jokowi akan meresmikan jembatan Pulau Balang yang menghubungkan kota Balikpapan dengan wilayah inti IKN dan meninjau pembangunan jalan tol menuju IKN. Rencananya Jokowi akan berkantor untuk pertama kalinya di IKN pada 29 Juli 2024 besok. Sebelum berkantor di IKN, Presiden Jokowi meresmikan jembatan Pulau Balang di Penajam Pasir Utara. Selain pejabat, tampak sejumlah artis dan influencer ikut mendampingi Jokowi saat meresmikan jembatan Pulau Balang hari ini. Terlihat ada Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Irwan Syah, dan Gading Martin yang ikut mendampingi Jokowi pada kunjungan kerjanya kali ini. PLT Wakil Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri Agraria Raja Juli Antoni menunjukkan apartemen yang akan menjadi hunian bagi para aparatur sipil negara di Ibu Kota Nusantara. Dalam video ini, Raja Juli menunjukkan 1 unit apartemen dengan 3 kamar tidur. Hunian ini juga berisi furnitur lengkap, televisi, tempat tidur, hingga set dapur. Kawan-kawan ASN, insya Allah pada waktunya nanti teman-teman ASN akan pindah ke IKN dan berikut saya perlihatkan kepada teman-teman semua bagaimana calon apartemen yang akan teman-teman ASN. Insya Allah keren banget. Ini apartemen untuk kawan-kawan ASN, ada 3 kamar, ini masih bedroom. Nah, ini masih bedroom, udah jadi, bisa ada kamar mandi. Insya Allah ASN akan betah bekerja di apartemen yang cakep ini. Lalu sejauh mana perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara? Presiden Joko Widodo pada Selasa 16 Juli 2024 menyebut, jadi jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Tidak seperti itu. Ya, banyak yang baru menurut saya. Paling nanti 17 Agustus itu paling dihitung semuanya secara keseluruhan mungkin ya 15%. Target berkantor di IKN disampaikan Presiden Jokowi pada Rabu 5 Juni 2024. Jokowi bilang, insya Allah bulan Juli mendatang pun saya akan mulai berkantor di IKN. Namun ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam pembangunan IKN. Presiden pada Senin 8 Juli 2024 bilang air dan listrik jadi kendala. Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau sudah siap, pindah. Cuaca juga jadi kendala. Presiden Jokowi menyebut kalau itu siap, kemarin memang targetnya kan Juli. Tetapi kan lihat ke IKN. Tiap hari hujan terus, hujan deras banget. Jadi memang pekerjaan banyak yang mundur. Untuk mengantisipasi kendala cuaca, BMKG bersama dengan PUPR dan BNPB terus lakukan modifikasi cuaca dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Tahap awal modifikasi cuaca dilakukan di kawasan Bendungan Sepaku Semoy dan tahap 2 mengurangi curah hujan guna kelangsungan percepatan pembangunan KIPP dan Bandara VVIP. Modifikasi cuaca telah dilakukan sejak April lalu. Berlanjut terhadap pengurangan curah hujan yang dianggap bahwa Sepaku Semoy itu sudah penuh dan juga hujan tersebut mengganggu terkait pekerjaan pembangunan IKN. Lalu bagaimana pemerintah mengejar target pembangunan Ibu Kota Nusantara? Kita akan bahas bersama Ali Muhtar Ngabalin,
tenaga ahli utama kantor staf Presiden, dan Siti Zuhro, pengamat politik BERIN. Selamat petang Bang Ali, Mbak Wiwi. Ya, Selamat petang. Selamat sore. Assalamualaikum Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor. Saya mau ke Bang Ali dulu. Bang Ali, Yuk. Presiden akan menginap, kemudian juga akan berkantor 3 hari, berarti sudah siap semua fasilitas di sana? Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Tanggal 16 Juli lalu di Kompas juga saya sudah menyampaikan pernyataan ini bahwa Presiden akan hadir di ibu kota Nusantara. Beliau akan datang, nginap, dan berkantor. Tanggal 4 Juli, 5 Juli juga saya sampaikan hal yang sama. Karena itu pada waktu kemarin, tanggal 14-15 ada terjadi penundaan karena fasilitas air dan listrik. Kemudian mengakibatkan Presiden belum bisa datang di ibu kota Nusantara. Semua pada ribut, para pengamat pada nyinyir, oke? Para semuanya pada kritik, menandakan bahwa ibu kota Nusantara akan gagal, akan mangkrak. Jadi semua energi-energi negatif itu mereka kumpulkan. Jadi seakan-akan seperti akan rontok sebuah program hebat ini. Inilah yang saya selalu bilang bahwa ya waktunya terpenting bagi kita sekarang itu adalah mengumpulkan energi positif, kemudian melihat sebuah peradaban baru yang dibangun oleh pemerintah, kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sehingga energi positif itu harus berkumpul dengan baik. Kenapa? Karena Jokowi mempersiapkan semua ini menjadi bagian terpenting untuk masa depan generasi Indonesia. Alhamdulillah, ya semuanya terjawab. Semuanya dibuktikan oleh Presiden Joko Widodo. Hari ini beliau nginap di ibu kota negara dan insya Allah beliau akan memimpin sidang kabinet dari ibu kota negara. Artinya kalau sidang kabinet di akhir Juli itu jadi juga, Bang? Oh iya, itu yang saya selalu bilang kan, jangan cepat nyinyir, jangan cepat otak itu, harus bersih otaknya. Apalagi para tokoh, para opinion leaders, berikan yang terbaik, mendidik ini publik, memitigasi supaya orang itu bisa teredukasi dengan baik. Kita sama-sama dengarkan dulu pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Jadi lancar dan mulus. Pak, soal pejabat definitif otorita IKN, Pak. Pejabat definitifnya kan sampai itu masih kita sedang dalam proses mencari. Pak, tadi progresnya gimana Pak, jalan tol itu Pak? Apakah hari ini? Ya bagus, paling tidak ada contoh-contoh dulu. Meskipun itu belum selesai, masih ada satu layer lagi di atasnya, nanti langsung kelihatan mulusnya nanti. Tapi yang paling penting kanan kiri saya minta ke Pak Menteri PU harus super hijau. Soal investasi besok ngantor bagaimana Pak? Ya ini saya ingin melihat, saya sudah diberitahu bahwa air sudah masuk, listrik sudah ada, kamar sudah ada, tapi juga tempat tidurnya sudah ada, jadi bisa tidur. Terima kasih teman-teman. Kinerja penyediaan sebagian sudah ada, furniture sudah ada. Langsung ratas Pak? Ya nanti saya bermalamnya di istana. Besok langsung ratas Pak? Gimana? Besok ratas. Ratasnya nanti kalau semua menteri sudah ada di tanah air, karena banyak masih yang ada di Paris. Soal investasi Pak? Sidang kabinet perdana nanti rencananya kapan Pak? Yaitu menunggu menteri-menteri yang ada di luar negeri, teman-teman. Semuanya nanti. Terima kasih Pak. Soal investasi asing Pak, soal investasi asing ke IKN sebelumnya kan masih komitmen untuk realisasinya banyak komitmen 300-an, tetapi kita memang masih menunggu regulasi yang ada di OIKN. Sekarang sudah selesai. Nah, ini baru nanti membuka yang letter of intent, letter of interest sudah masuk, yang sudah masuk itu akan mulai diundang lagi untuk melihat, dan kita lihat memang
Ya perubahannya kecepatannya sekarang kelihatan. Akan dikejar Terima kasih, Agustus Pak. ini berarti Pak? Gimana? Akan dikejar setelah HUT RI ini berarti? Ya realisasinya? nanti akan kita kumpulkan lagi. Terima kasih Pak. Dan juga tanda tangan PKS-nya sudah realisasi semuanya. Ya, Presiden termasuk Pak. Presiden sendiri akan dilantik sini nggak Pak? Terima kasih Pak. Presiden Jokowi bilang kalau sejumlah fasilitas pendukung sudah siap mulai dari air, listrik, kamar, kasur, dan nanti sidang kabinet akan dilakukan ketika semua menteri sudah kumpul karena ada yang masih mengikuti Olimpiade Paris atau masih menghadiri di sana. Nah kalau Mbak Wiwi melihatnya sebenarnya Presiden sekarang mulai berkantor selama 3 hari ke depan termasuk menginap di IKN ini untuk menjawab keresahan, keraguan warga soal jadwal pembangunan, progres pembangunan atau kenapa Mbak Wiwi? Ya, bagaimanapun juga saya melihat ya ini juga publik ya menerjemahkan bahwa sebetulnya Pak Jokowi ingin memenuhi janjinya. Jadi Pak Jokowi ingin menunjukkan bahwa komitmennya itu tidak pudar gitu. Lalu publik juga menangkap bahwa tekad dan semangat Pak Jokowi itu jauh melampaui kesiapan dari tadi itu ya disampaikan baru sekitar 15%. Jadi masih ada tantangan-tantangan, kendala-kendalanya, termasuk bahkan gitu cuaca kan gitu. Jadi itu sudah given ya alam yang seperti itu. Maka memang mau ngebut cara apapun itu akan menjadi sangat sulit gitu ya. Karena tantangannya tidak hanya masalah bagaimana menyediakan, memprovide gitu ya listrik dan air tadi itu dengan seksama, dengan memadai gitu ya. Tadi juga sudah dipertontonkan tentang apartemen untuk ASN. Nah, saya ini ASN juga ini sebetulnya. Jadi nanti akan ditempatkan di tempat yang sangat layak dan sebagainya. Lah, itu kan tidak cukup ya sebetulnya. Memang persiapannya butuh waktu yang tidak bisa sekonyong-konyong ya. Apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi sebagai presiden gitu ya, bahwa memang IKN itu sesegera mungkin ditempati dan akan dijadikan, menurut saya sih sebetulnya bukan langsung pindah seperti itu, tapi menjadi simbol gitu ya, perdana pertama kali sebelum katakan beliau itu purna bakti ya, nanti sudah estafeta ke pemerintahan baru Pak Prabowo itu ingin menunjukkan bahwa ini ada simbol sudah ditempati kan gitu. Sebetulnya lebih ke sana gitu ya. Jadi ada legitimasi secara politik di situ. Saya mau balik lagi ke Bang Ali. Bang Ali, ini perdana Presiden Jokowi akan berkantor tapi bawa influencer. Urgensinya apa sih yang mau ditunjukin apa sih Bang Ali? Ya. Yang paling pokok dan juga untuk Mbak Wiwi, yang paling penting itu adalah publik kita edukasi, kita berikan motivasi, dikasih tahu bahwa rencana-rencana besar ini adalah untuk generasi, untuk masa yang akan datang. Kalau hari ini juga termasuk dengan Presiden membawa para influencer, anak-anak muda itu, para artis-artis itu, tidak lain dan tidak bukan kita mengerti bahwa salah satu di antara cara bagaimana Presiden menghargai karya-karya besar anak-anak muda. Vin dan Mbak Wiwi tahu nggak, itu anak-anak yang bekerja di sana itu antara umur 22 tahun sampai dengan 27 tahun. Mereka yang punya kemampuan intellectual knowledge, punya skill yang tinggi, yang bekerja hari-hari di sana. Salah satu yang ingin dilakukan oleh Jokowi, saya bicara langsung dengan Presiden. Makanya kenapa saya sebut tanggal-tanggal, hari-hari, waktu-waktu Presiden akan datang. Seperti hari ini, dia ingin menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia, mengabarkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa, hey, yang kerja ibu kota negara Nusantara itu adalah anak-anak Indonesia, anak-anak muda, mereka yang punya semangat, mereka yang punya mimpi-mimpi masa depan dengan ibu kota Nusantara. Jadi kenapa saya bilang dari awal supaya semua narasi yang kita pakai di ruang publik itu adalah memberikan energi positif. Memang kalau kita tidak memulai, kalau tidak dimulai oleh Jokowi ini, kira-kira kapan baru bisa dimulai ibu kota Nusantara ini? Kalau Mbak Wiwi melihatnya itu kalimatnya. Bang Ali. Nah kalau Mbak Wiwi ngelihatnya dengan influencer ini diajak ke IKN sebenarnya
Untuk apa? Efektifkah untuk memang kalau untuk promosi, sosialisasi? Iya, ini kan sebetulnya tadi public trust ya. Jadi Pak Jokowi itu dipilih secara langsung oleh rakyat. Maka memang pertanggungjawabannya ke rakyat langsung. Oleh karena itu ada kebutuhan dari pemerintahan Pak Jokowi menuju Purna Bakti ini adalah public trust yang betul-betul memadai. Ya, tentu itu legitimasi untuk pengabsahan pemerintahannya, kan gitu ya. Lah, apa relevansi urgensi dari signifikansi diajaknya berbagai artis gitu ya, aktor gitu dan sebagainya. Apakah itu lalu serta-merta memberikan satu peningkatan kepercayaan publik kepada Pak Jokowi dalam hal ini membangun? Tidak ada, menurut saya, Bang Ngabalin, jangan salah paham bahwa sejak awal kita memang butuh pindah ibu kota. Katakan prinsipnya seperti itu. Yang jadi masalah itu target-targetnya rasional tidak, kan gitu. Bagaimana supaya representasi dari masyarakat luas itu tidak sekedar 1, 2, 3 artis ya, tapi masyarakat luas itu menaruh percaya itu utuh gitu ya. Bukan percaya yang dikreasikan, bukan gitu. Mbak Wiwi, orang membangun ibu kota Nusantara yang dibangun, yang direncanakan itu enggak serta-merta. Semuanya baik planning, baik dari sisi perencanaannya, pelaksanaannya. Coba bayangkan, kenapa Presiden menyebutkan 15%? Dari 100% rencana besar yang dibangun antara 10, 20, 30 tahun itu, dengan tahap pertama ini diperkirakan baru 15%. 15% itulah yang selalu kita bilang. Apa utamanya adalah pembangunan infrastruktur inti, istana negara. Kami ini punya tempat ada di sana. Di kantor staf presiden ada, sekretariat negara ada. Oke, begitu juga sekretariat kabinet. Kemudian dan lain-lain yang ada. Itu nggak bisa Mbak Wiwi dikerja oleh orang lain. Nggak bisa oleh orang asing. Iya. Dikerja dengan anggaran pendapatan belanja negara dan anak-anak Indonesia. Kalau kita saja tidak menghargai anak-anak Indonesia yang hebat itu, mau dari Hong Kong yang datang menghargai. Baik Bang Ali. Mbak Wiwi, sekarang saya mau ke Anda Mbak Wiwi. Bang Ali. Mbak Wiwi, kalau Anda melihatnya sebenarnya apa yang harus dilakukan atau ditunjukkan kepada publik? Apa yang diharapkan publik soal IKN agar sesuai cita-citanya ini bisa jadi kebanggaan Indonesia? Iya, tentu harus ada ya, tampil secara eksplisit ya dari publik itu sense of belonging, ownership gitu ya terhadap IKN ini. IKN bukan miliknya Pak Jokowi dan golongan. Oh iya, jangan begitu dong. Sebentar. Saya belum selesai, dengerin dulu. Wiwi itu profesor. Karena yang keluar dari mulutnya semua nyinyir, penuh dengan prasangka, prejudis. Sebentar, Anda dengar dulu Bang Ngabalin. Dari dulu saya tahu. Latihan menghormati, Anda menghormati omongan orang. Mulai tadi tidak menyela. Cuma jangan prejudis. Tahan dulu kita ke Mbak Wiwi dulu. Saya belum titik. Dengar, saya belum titik ya. Saya belum titik. Dari dulu prejudis. Saya itu prejudis dengan Bang Ali, tahan dulu kita berikan kesempatan dulu Mbak Wiwi untuk memberikan pernyataan yang Mbak Wiwi silahkan. Iya, saya itu mengapresiasi. Belum titik sudah disambar. Udah. Tapi memang bukan baru. Kali ini aja Ibu Wiwi ketemu saya kan. Sebelumnya kan suka begitu, prejudis. Oke, Bang Ali, tahan silakan Mbak Wiwi. Supaya bottom up dan top down itu ketemu Bang Ngabalin, Anda jangan menghantam orang sembarangan. Ya, tapi dari dulu begitu. Saya itu ASN ya. Saya ASN, Anda bukan ASN. Mbak Wiwi tadi soal harapannya publik. Silakan belonging terhadap negara bangsa ya. Bang Ali, kita fokus lagi ya soal gimana agar IKN bisa jadi kebanggaan kita semua. Mbak Wiwi silakan. Tuh, poin yang saya buat belum dipahami, lalu menyambar-nyambar karena sudah ada prejudis. Saya menghormati Bang Ngabalin mulai tadi, gitu ya. Jadi dari dulu, yang ingin saya katakan, diam dulu. Saya ingin mengatakan bahwa, gitu ya, public trust itu akan diikuti oleh rasa memiliki gitu ya terhadap IKN gitu kan, bahwa IKN itu dibangun tentu gitu ya untuk kita semua, untuk NKRI kan itu maunya gitu. Lah sekarang kalau masih ada persepsi bahwa
ada ketidakpercayaan atau sebagian percaya, sebagian tidak. Lah ini kan proses. Lah nanti kalau sudah jadi dan sebagainya, dan lalu Pak Jokowi dengan semua talentanya itu mampu menunjukkan ke publik gitu ya, komitmen dan konsistensinya dan sebagainya, tentu pengakuan itu enggak usah dipaksa datang, tidak ada yang nyinyir pastinya, gitu loh. Tapi kalau kita memulai dulu bercuriga, saya nggak pernah curiga ke Bang Abalin. Sungguh, Bang Abalin ini dari komunitas kita, mengapa jadi marah-marah kan gitu? Bukan, begini Mbak Wiwi. Kalau tahu seperti begitu cara berpikirnya, Bang Ali, coba lihat semua jejak digitalnya Mbak Wiwi. Tapi kita juga menjawab soal ini, kan kita masih mengejar soal untuk menjelang 17 Agustus, Bang Ali. Supaya clear. Maksud saya begini, kita ini kan orang-orang terpelajar, kita ini orang-orang yang punya moral ability yang tinggi, kita ini orang-orang punya akhlakul karimah, ya. Jadi maksud saya, melihat perkara-perkara seperti IKN ini kan bukan Mbak Wiwi baru pertama ngomong kali ini. Saya merekam itu semua. Dan saya bermimpi satu saat akan berjumpa dengan Mbak Wiwi. Supaya dikasih tahu agar kerangka berpikirnya itu tahu juga. Kalau hari-hari orang sekapasitas Mbak Wiwi, profesor, ahlinya. Tapi kalau dengan prejudice dalam menggunakan berbagai macam pilihan kata terhadap menilai kinerja yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya kepada Presiden Joko Widodo, itu tidak mendidik Ibu Profesor. Menurut saya tidak baik. Itulah yang saya berkali-kali. Bang Ali dan Mbak Wiwi. Kita sama-sama berharap IKN bisa berjalan dengan sesuai dengan target, karena ada cita-cita agar IKN ini bisa jadi kebanggaan. Mbak Wiwi boleh singkat saja menutup. Saya bukan baru tahu itu, namanya Mbak Wiwi bukan baru hari ini. Saya sudah lama tahu, saya sudah lama ikuti. Bang Ali, cukup tahan dulu. Mbak Wiwi, silakan. Iya, kita berpikir untuk NKRI ini dalam perspektif yang tentu background yang berbeda. Saya sebagai intelektual biasa berbicara lugas dan tentu profesional. Semua jadi tidak ada sedikit pun gitu ya, karena suka tidak suka, tidak seperti itu. Kemudian seenaknya kalau bicara. Anda orang yang menghormati orang lain, Anda diam ketika orang Mbak Wiwi dan Bang Ali, terima kasih. Kita punya harapan yang sama agar kalau IKN ini memang akan dilanjutkan bisa menjadi kebanggaan kita semua, agar progresnya juga berlangsung dengan baik. Mbak Wiwi, terima kasih banyak. Pengamat politik Green dan juga Bang Ali, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu, Bang. Kompas Petang akan kami lanjutkan bersama dengan Rahmat Ibrahim. Baik, terima kasih Cindy. Sudah terkait syarat dukungan PAN dan PKS adalah pencalonan Zita Anjani dan Soebul Iman, calon wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Maksud kami calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera membahas bersama dengan sejumlah partai. Tak hanya dihadiri Gibran, dukungan Kaisang untuk Ahmad Lutfi di Pilgub Jateng disampaikan Kaisang di depan Jokowi. Benarkah ini upaya memuluskan pasangan Ahmad Lutfi dan Kaisang? Simak perbincangan selengkapnya di Kompas Petang.